Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang belum bergabung ini ada dua ya, saya cek loh. Siapa nih bantu nih? Ada Mas Fahmi sama siapa satu lagi yang belum. Sama pisang ya. Sambil jalan dibantu ya untuk mengabari teman-temannya yang ngingetin temannya ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini memang harus dimajukan ya. Mohon maaf ya, Mbak Mas ya. Karena apa? Karena nanti ada kegiatan juga Bu Mega di jam 1. Terus kemudian Kak Jovita kebetulan juga bisa dipindahkan ke jam 10 gitu. Tadi awalnya mau jam 11 ya, tapi lupa kalau Jumat. Tapi nggak apa-apa. Oke, sudah mulai. Oke, baik. Untuk memulai perkuliahan, nanti Bu Mega cuma ngasih sedikit ini aja ya, nanti semuanya ke Kak Jovita yang akan menyampaikan. Untuk pertemuan kali ini kita tuh akan mulai di, oh saya screenshot dulu ya, sebagai awal presensi ya. Oke, ini sudah hadir semuanya. Kurang satu Fahmi kayaknya. Oke, saya screenshot dulu untuk presensi awal ya. Oke, satu, dua. Oke, moga ya, moga ya. Tak ulang lagi screenshotnya. Oke, ayo, satu, dua. Oke, coba saya copy paste ke sini ya, ke grup ya. Ya, sudah di grup ada. Oke, baik. Itu saja dari Bu Mega. Hari ini akan melanjutkan kemarin ya. Dari materi kemarin. Kemarin materinya ada yang belum selesai ya, Kak Jo ya? Betul, bagian Ya. micro learning. Oh, bagian macro learning. Oke, dan nanti mungkin langsung akan dilanjutkan ke ini apa? Praktik kok praktik apa namanya? Tentang alur skrip. Alur skrip. Betul, alur skrip. Nah, silahkan nanti Anda nikmati ya perkuliahan kali ini yang mungkin lebih banyak paparannya adalah aplikatifnya gitu ya. Oke, biar nanti bisa bikin skrip untuk tugas pembuatan video. Baik, nggak berlama-lama dari Bu Mega, akan saya serahkan kepada Kak Jovita untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya yang sangat seru ini. Oke, silahkan Kak Jovita. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Kak Mega. Karena ini kemarin kita ada lanjutan materi yang belum selesai, boleh langsung aku jump in ke materi yang belum aja ya, daripada eh, ngulang seperti flow yang awal kayak tujuan pembelajaran dan lain-lain. Jadi langsung aku jump in aja, baru nanti aku teruskan kembali ke materi yang memang seharusnya ada di pertemuan kedua. Ini 1,5 atau 2 jam ya, Kak? 2 jam kan ya? Apa 1,5? Lupa aku. Gak apa-apa, sambil kita menunggu, kita aku share screen dulu aja ya. Kelihatan nggak? Aman? Udah kelihatan atau belum? Sudah, Kak. Udah ya. Oke. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang beberapa jenis-jenis video. Bentar ya. Lalu, kenapa kok kita juga perlu belajar tentang microlearning? Karena beberapa hal. Yang pertama, kita bisa banyak menggunakan prinsip-prinsip dari microlearning itu untuk pembuatan skrip atau pembuatan video pembelajaran. Dan kalau nggak salah, aku pernah dengar dari Bu Mega kemarin katanya anak-anak di sini tuh udah pada tahu kok tentang microlearning. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau coba untuk ngasih pendapatnya nggak? Microlearning tuh apa sih? Gampangannya apa gitu? Setahu kalian aja dulu.
Itu kayaknya Mungkin udah lebih dijawab deh. tepatnya kemarin sedikit ya Kak Jo saya singgung Mm-mm. sedikit di kelas gitu. Mungkin masih ada yang ingat gitu atau mungkin bisa menyampaikan pendapatnya gitu. Mm-mm. Dari namanya aja deh. Namanya apa? Mungkin yang ada di bayangan teman-teman. Mumpung ini ada kesempatan untuk menambahkan poin nih, untuk mendongkrak nilai. Salah juga nggak apa-apa ya. Ayo, ada yang berani? Ayuni ngomong nggak? Kok kayak ngomong? Oh, enggak. Oke deh kalau gitu. Langsung aku spill aja ya. Jadi sebenarnya eh, apa pengertian microlearning di sini dan hubungannya konteksnya dengan video pembelajaran, pembuatan video pembelajaran gitu. Jadi microlearning di sini itu adalah maksudnya adalah pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan di mana menggunakan prinsip bahwa studentsnya atau siswanya itu mempelajari materi dengan cakupan yang mikro atau cakupan yang kecil-kecil atau cakupan yang kita juga sering sebut dengan bite sized gitu. Jadi satu gigitan gitu. Kenapa kok pendekatan ini tuh penting dan erat kaitannya dengan video pembelajaran? Karena memang video pembelajaran itu adalah salah satu media pembelajaran yang memang digunakan untuk mempermudah supaya siswa dapat mencerna materi dengan lebih apa ya, dengan lebih gampang, dengan lebih baik, dengan kendalanya dan konteksnya masing-masing. Jadi video pembelajaran ini juga sering digunakan misalnya untuk orang-orang yang nggak punya banyak waktu, untuk orang-orang yang harus belajar topik-topik tertentu dalam waktu yang cepat gitu, itu biasanya video pembelajaran erat dengan kondisi-kondisi student seperti itu gitu. Nah, itulah kenapa video pembelajaran juga lebih baik dibuat menggunakan approach microlearning gitu. Jadi biasanya video-video pembelajaran yang ada yang beredar terutama di edutech-edutech kita itu memang video-video pendek, video-video yang isinya misalnya satu video itu hanya berisi satu subtopik kecil. Jadi dia sangat spesifik, terus dia sangat customize. Jadi misalnya nih, oh aku nih harus segera belajar tentang bab geografi, misalnya bab tentang pengertian geografi gitu. Nah, tapi aku kayaknya udah ngerti deh di bagian misalnya ciri-ciri geografi dan bagian pengertian geografi kayaknya aku udah ngerti itu. Tapi aku belum tahu nih apa sih bedanya geografi dengan ilmu lainnya misalnya. Nah, itu kan suatu ilmu atau suatu konsep yang sangat spesifik sekali. Nah, kita bisa tuh membuat satu video sendiri khusus yang memang cuma bahas apa bedanya geografi dengan ilmu lainnya. Udah itu aja. Gitu. Jadi nanti muridnya juga bisa mencernanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau dia lagi pengen belajar materi yang tentang ini, ya dia akan nontonnya ini. Kalau mau belajar yang lain, ya nanti akan nonton video yang lain lagi yang juga spesifik juga. Gitu. Gitu. Biasanya itu adalah kendalanya para pendidik atau para guru. Karena memang guru itu biasanya ingin ngajarin semuanya gitu ke muridnya. Pokoknya mereka harus tahu semuanya, mereka harus expert di semuanya tentang bab ini gitu. Padahal belum tentu siswanya itu butuh diajarkan semuanya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang namanya video pembelajaran dengan prinsip microlearning. Nah, ini ya kalau bisa disingkat konteksnya atau ciri-cirinya, kondisinya antara microlearning sama macrolearning itu apa? Jadi, biasanya orang-orang yang belajar menggunakan prinsip microlearning seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau mikro biasanya memang dia tuh tidak punya banyak waktu gitu. Jadi biasanya bisa dicerna dalam waktu kurang dari 10 menit. Video-video pembelajaran itu durasinya biasanya cuma sekitar 5 menit gitu. Dulu batasnya di perusahaan sebelumnya yang saya kerja sama Kak Mega itu kita punya
prinsip standar kalau bisa videonya itu nggak lebih dari 5 menit gitu. Ya, mentok-mentoknya 6 menit lah gitu. Terus untuk orang-orang yang memang butuh bantuan untuk mengetahui sesuatu sekarang juga gitu. Jadi konsepnya juga sangat terbatas. Dia biasanya bukan topik lagi, bukan bab lagi, tapi memang sudah sub-sub topiknya satu videonya. Nah, microlearning itu biasanya ada di salah satunya video dan bentuk-bentuk lain di sini kalian bisa baca ya, ada games, modul dan lain sebagainya. Lalu karena memang tadi kondisinya orang-orang yang butuh belajar cepat, jadi biasanya microlearning itu akan dengan mudah dicari gitu. Misalnya tentang tadi ya, oh aku butuhnya pengertian geografi aja, bisa dicari dengan mudah pengertian geografi gitu. Terus kontennya itu disesuaikan dengan kebutuhan, jadi relevansinya terhadap orang yang mau belajar apa gitu. Dan dibutuhkan keakuratan berdasarkan kebutuhan dari yang dicari sama siswanya gitu. Gitu ya bedanya. Kalau makro jelas beda. Kalau makro itu misalnya orang yang lagi senggang dan ingin mempelajari sesuatu yang baru, atau misalnya anak-anak yang oh aku akan ada UTS nih, tapi UTS-nya masih sebulan 2 bulan lagi. Nah itu dia bisa tuh masih pakai prinsip macro learning, dia mempelajari semuanya, terus dia misalnya dari bab ini dia nggak ngerti yang mana, terus dari UTS ini akan diujikan 3 bab, ya udah dia pelajari satu-satu. Itu prinsipnya macro learning tuh kayak gitu. Dan dia bisa mempelajarinya berhari-hari, berjam-jam, karena memang dia juga tidak dalam kondisi terburu-buru ya. Biasanya itu terjadi di kelas-kelas yang normal, dan untuk macro learning dia bisa banyak latihannya, banyak kalau misalnya matematika gitu ya tipenya, dia lebih banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal latihan gitu. Dan dia lebih kayak pembelajaran dari guru ke murid yang seperti biasa gitu ya. Jadi kalau kita menerapkan prinsip macro learning untuk video pembelajaran itu nggak bisa, karena pasti akan sangat membosankan. Nah, teman-teman di sini nanti saat memproduksi sebuah video yang harus diingat-ingat adalah, oh aku nggak lagi ngajar di depan kelas, tapi aku lagi bikin video pembelajaran yang orang ini kondisinya ingin belajar cepat, dia ingin belajar topik yang spesifik. Nah, bagaimana caranya aku bisa membantu dan mengakomodir kebutuhan tersebut gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Nanti kalau ada pertanyaan boleh di komen juga boleh. Aku tuh nggak bisa lihat komen sih. Oh, bisa-bisa. Nih, oke. Terus sebenarnya kemarin tuh seharusnya kita diakhiri sama challenge ini. Tapi karena memang keterbatasan waktu dan menurut aku challenge ini bukan challenge utama yang harus teman-teman lakukan. Jadi ini bisa kita lewatin dulu, nanti kalau kita punya banyak waktu kita bisa lakukan ini ya. Gitu. Sekarang kita bisa lanjut ke yang kedua. Ini materi pertemuan kedua yang sesungguhnya itu sebenarnya ini. Nah, jadi dari pertemuan kedua ini tuh sebenarnya diharapkan nanti semua teman-teman bisa mendeskripsikan gitu alur umum pada video pembelajaran itu sebenarnya seperti apa gitu. Mungkin teman-teman menemukan banyak banget video pembelajaran yang beredar di internet, tapi sebenarnya mereka tuh punya satu kesamaan gitu. Nggak semuanya, tapi kebanyakan dari mereka itu punya satu kesamaan karena mereka punya alur yang kurang lebih standar dan pakemnya tuh sama gitu. Terus yang kedua, nanti diharapkan teman-teman juga bisa membuat draft dari alur setelah teman-teman mempelajari alur video pembelajaran itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, untuk alur video pembelajaran, mungkin teman-teman bisa ngecek juga nanti kalau teman-teman ada waktu, buka video-video pembelajaran yang ada di Ruang Guru, buka video-video pembelajaran yang ada di Kuiper atau misalnya di Kok Bisa atau di Zenius. Coba dibuka
random aja gitu, yang memang bentuknya video pembelajaran ya, bukan yang kayak materi lainnya. Itu kalian lihat, biasanya mereka itu alurnya kayak gini-gini aja. Jadi yang pertama itu ada apersepsi, lalu kemudian opening, baru yang kedua ada eksplorasi, dan yang ketiga ada terminasi sama closing gitu. Jadi biasanya alurnya 3 besar ini. Nanti aku akan jelaskan di pertemuan kali ini, masing-masing itu contohnya apa, terus masing-masing itu artinya apa gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa membuat alurnya sendiri, dan dari alur itu bisa dikembangkan lagi menjadi skrip yang lengkap gitu. Em, Sebelum aku masuk ke pengertian dan contoh dari masing-masing, disclaimer dulu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya background atau latar belakang sebagai pendidik yang memang tujuannya mengajar, kurang lebih itu inti dari alur ini tuh sama seperti inti dari teman-teman mengajar di kelas, gitu ya. Kalian akan lihat. Nah, yang pertama tadi yang aku sebutkan adalah apersepsi. Apersepsi kayaknya banyak teman-teman yang udah tahu ya apersepsi itu apa. Jadi apersepsi itu adalah kalau di video itu dia hooknya gitu. Yang beberapa detik pertama yang harus memancing motivasi, memancing keingintahuan siswa sehingga mereka semua itu, oh menarik nih videonya. Mereka punya pikiran seperti itu dan mau mendengarkan dan menonton videonya lebih lanjut gitu. Ini adalah bagian paling penting dari suatu video pembelajaran. Mungkin kalau dalam pembelajaran di kelas, bagian apersepsi itu mungkin bukan yang paling penting, tapi kalau dalam video pembelajaran, ini adalah bagian yang paling penting, karena sudah banyak riset yang dilakukan terkait video pembelajaran, terkait video-video YouTube, dan segala macam. Memang beberapa detik pertama itu adalah detik-detik yang menentukan untuk penonton memutuskan akan nonton lanjut atau enggak nih. Ini kayaknya boring deh, enggak deh. Ini kayaknya bukan untuk aku deh. Nah, itu. Ini adalah bagian yang paling penting. Dan sejujurnya, ini bocoran juga. Ini adalah bagian yang kemungkinan akan paling challenging buat teman-teman cari persepsinya itu nanti apa. Dan bagian yang akan menjadi bagian paling menarik juga. Dan yang ketiga, bagian yang paling akan aku lihat saat aku nilai skrip atau nilai video dari teman-teman gitu. Karena aku yakin semua teman-teman di sini kalau misalnya disuruh menjelaskan tentang suatu konsep geografi pasti udah jago-jago semua. Pasti udah tahu lah kontennya lebih dari aku yang nggak ngerti geografi gitu. Tapi kemudian yang penting dari video pembelajaran adalah gimana caranya transfer ilmu yang teman-teman udah punya gitu kan ke audiensnya gitu. Makanya kenapa ini menjadi bagian yang menurut aku paling aku tunggu-tunggu gitu. Gongnya apa nih dari videonya teman-teman? Ini gongnya apa nih dari skripsinya Azahra misalnya? Ini gongnya apa ya? Uh, dari skripnya Siti gitu. Nah, karena memang bagian ini, hook ini adalah bagian yang cukup challenging karena diharuskan teman-teman punya kreativitas dan punya pengetahuan yang mantap terhadap konsepnya. Jadi misalnya, kita sama-sama tahu nih artinya ilmu geografi apa gitu. Semuanya apal, arti ilmu geografi itu semuanya apal. Tapi hanya orang yang benar-benar paham tentang apa itu geografi yang bisa menyampaikannya dengan sederhana dan bisa menyampaikannya dengan menarik dan menghubungkan semua itu dengan audiensnya gitu. Nah, kalau orang yang misalnya cuma tahu geografi adalah bla bla bla, dia sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat, itu pasti akan kesusahan di sini. Dia nggak tahu tuh apa sih, bagaimana cara mengaitkan konsep yang mau aku ajarin dengan kehidupan siswanya gitu. Karena mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari itu sangat penting dalam pembelajaran, terutama video pembelajaran gitu. Nah, persepsi itu biasanya durasinya
cuman singkat banget, cuman 30 sampai 90 detik. Itu kan cepet banget ya hitungannya detik. Setengah menit sampai 1,5 menit. Dan tujuannya memang untuk menarik perhatian gitu dan meningkatkan motivasi dari para studentsnya gitu. Dan apersepsi itu biasanya isinya ini aja. Kalau nanti teman-teman lihat di video-video gitu, video-video ruang guru dan teman-temannya itu, biasanya isinya ini aja. Yang pertama, pertanyaan yang menggelitik gitu. Pertanyaan yang, oh iya ya, aku kok nggak pernah kepikiran ya tentang itu gitu. Biasanya isinya itu. Terus visual yang menarik. Jadi misalnya nih di bagian awal, oh langsung ngasih video lagi perang, atau oh di bagian awal langsung ngasih gambar yang mencengangkan kayak gitu. Itu tuh bisa digunakan juga untuk di bagian awal persepsi. Dan yang ketiga yang juga bisa teman-teman lakukan adalah menyajikan fakta yang menarik gitu. Mungkin data tertentu yang orang-orang kebanyakan nggak tahu, itu juga bisa dimasukin di bagian awal sebagai bagian persepsi. Nih, ini contohnya. Atau ini aku bacain satu-satu dulu, nanti aku coba kasih contoh salah satu video ruang guru, terus kita sama-sama analisis ya, persepsinya apa. Nih, yang pertama nih, misalnya mengajukan pertanyaan yang menggelitik. Ada yang mau tanya kah? Ada? Aman? Oke. Jadi, misalnya mengajukan pertanyaan yang menggelitik, itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang emang relate, pertanyaan-pertanyaan yang imajinatif, suka nongkrong, suka ngopi, ya udah kita ambil aja contoh itu, gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan yang imajinatif bisa juga. Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau semisalnya semua kendaraan di Jakarta turun ke jalan di waktu yang sama? Apa jadinya ya? Misalnya mau lagi bahas transportasi gitu. Terus pertanyaan yang eksotik gitu bisa juga. Misalnya yang lagi ngetren apa nih? Kalian pernah nggak nonton film Dilan gitu? Ternyata kita mau bahas salah satu quotes yang ada di filmnya gitu, gitu juga bisa. Nanti teman-teman bisa baca contoh-contohnya di sini. Misalnya contoh yang lain adalah menyajikan fakta menarik. Jumlah penduduk Indonesia setara dengan jumlah orang yang masuk ke 3.526 GBK. Terus misalnya mau lagi ngomongin apa kepadatan penduduk atau apa gitu. Terus bisa lagi sama negara lain. Nah, fakta-fakta menarik kayak gitu tuh juga bisa banget dipakai gitu. Terutama apalagi kalau misalnya audiensnya udah apa yang bukan anak SMA ya, yang udah kuliah gitu. Itu fakta menarik tuh juga sangat mudah menggait audiens gitu. Nah, ini aku mau coba tunjukin. Nanti teman-teman coba analisis ya. eh Dilihat dari yang udah kita pelajari tentang apersepsi ini. Nih, persepsi mengaitkan apa yang sudah dipelajari, apa yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, visual yang menarik, atau fakta yang menarik. Coba kita lihat video ini, ada nggak salah satu contoh dari apersepsi ini? Kalau ada, itu dia masuknya ke yang mana? Apakah pertanyaan yang menggelitik, visual yang menarik, atau fakta menarik, atau mungkin kombinasinya? Coba teman-teman tonton videonya beberapa detik ini, terus boleh langsung jawab. Nanti akan aku catat siapa yang bisa berhasil jawab. Salah pun nggak apa-apa, tetap aku catat. Kedengeran nggak suara wihnya? Nggak? Coba ya bentar ya. Aku stop share dulu. Belum ada suara. Iya ya. Kalau gini kedengeran nggak?
Kenapa nggak kedengeran ya Kak Mega? Atau Kak Mega mau minta tolong presenin boleh nggak? Oke, oke Kak. Boleh. Nggak tahu Kirim ke kenapa. aku aja. Nih aku Kirim ke kasih saya linknya aja ya. Kak Mami. Ini nanti kenapa sih dia nggak mau? Ada sersan yang harus diklik Kak. Ya apa saya bantu aja. Gimana Kak? Ngeklik apa sih Kak? Penasaran aku. Oh ini ya Di komputer bagian audio ini atas ya. Kak. Iya, jadi ada share sound kalau tidak salah. Di bagian atas Jadi setelah share screen. di atas di bagian share screen itu kan ya, di bagian atas setelah share screen, nah itu kan Mm-mm. di bagian atas pas Oh ini ada astaga iya ada di bawah. ada. Oke coba aku ya Kak. Ya coba coba. Coba aku ulangi. Satu dua tiga. Wih, Nah situ. enak banget nih suasananya. Aman ya? Kedengeran ya? Oke, aku ulangin ya. Biar teman-teman fokus. Satu dua tiga. Wih, enak banget nih suasananya. Bisa kali ya sambil Kak Endro menikmati suasana, kita ngobrol. Pernah nggak sih guys kamu ngalamin kayak pas mau pergi banget nih, terus tiba-tiba, terus ya hujan. Ditungguin kan ya? Kok nggak berhenti-berhenti ya hujannya ya? Lama banget dah. Aduh, gini nih kalau kelamaan hujan nih, banjir deh. Nah, itu cuma salah satu cerita aja. Kalau misalkan kamu tinggal di daerah rawan gempa, itu beda guys ceritanya. Misalnya ya, kamu lagi enak-enak nongkrong nih, ngobrol sama teman kamu. Gimana kabarnya? Terus tiba-tiba gempa dong, geter. Gempa, gempa. Aduh, serem gak tuh? Nah, ada satu lagi nih ya, yang lebih nyebelin. Misalkan pas kamu mudik pulang kampung, tapi waktunya mepet lebaran. Pakai mobil, pas nyampe tengah jalan. Aduh, kejebak macet guys. Ini mobil semua. Aduh, nggak enak banget kan ya? Nah, semua fenomena yang Kak Endro tunjukin tadi, itu dibahas di geografi. Nah, oke kita kembali lagi. Sebentar, aku nggak bisa. Nah, coba. Tadi teman-teman udah dengar ya videonya dan lihat videonya. Kira-kira dia termasuk ke persepsi yang mana nih? Mau nyoba Nah, Kak, aku coba. silahkan. Kalau menurut aku sih lebih kepada eh pertanyaannya perandaian ya, lebih ke imajinatif karena di situ tuh terdapat di slide selanjutnya saya kurang tahu itu Mm-mm. masuknya yang ke menambahkan grafis-grafis seperti itu terus suara-suara sound efek hujan tadi terus suara kendaraan-kendaraan kayak gitu terus gempa juga. Nah, itu tuh saya tadi kurang baca ada di slide 6 kalau nggak salah. Namun dari pertanyaan itu mengacu pada pertanyaan imajinatif Kak. Jadi mengajak si audiens atau si peserta didik itu untuk membayangkan suatu kejadian tertentu, suatu fenomena tertentu gitu Pak. Gitu Kak. Mm-mm. Betul banget. Wah, keren Ayuni. Diborong jawabannya. Ada lagi nggak yang mau nambahin lagi? Mungkin ada sesuatu yang Ayuni lewatkan. Mau izin juga Kak. Silahkan, silahkan. Sebelumnya suaranya terdengar jelas atau kurang? Aman, aman. Oh ya.
Mungkin izin menambahkan juga ya. Jadi barusan itu ada pertanyaan yang relate. Jadi barusan kayak yang nanya apakah kalian pernah nggak misalkan waktu mudik terus banyak kendaraan macet. Nah, itu termasuk pertanyaan yang relate dan dibarengi juga sama visual yang menarik dan di belakangnya itu kayak dikasih animasi tentang bukan tentang animasi apa sih kendaraan yang macet di belakangnya. Iya, benar. Benar. Benar banget, Zahra. Dua-duanya benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Jago-jago ya, Bu Mega. Udah berasa ngobrol sama karyawan sekolahmu. Keren-keren ini Kak. Oke, kalau gitu. Kita lanjut. Iya, jadi benar banget. Tadi tuh kombinasi beberapa persepsi ya. Dia pakai visual yang menarik juga, mengandalkan kemampuan para animatornya Ruang Guru gitu. Terus juga dia pakai pertanyaan yang menggelitik, baik itu pertanyaan yang emang relate kayak contohnya mudik tadi, terus juga pertanyaan yang imajinatif juga kayak misalnya tadi yang gempa gitu ya. Itu kan juga maksudnya masuknya ke pertanyaan yang imajinatif gitu. Padahal tadi kalau teman-teman tahu ya, ini aku nyari videonya bukan aku cari-cariin yang cocok loh. Jadi aku benar-benar cuma nyari Ruang Guru, terus aku klik geografi, itu video pertama yang muncul, yang ini tuh, ini video pembelajaran nih gitu ya. Aku udah lihat dari thumbnailnya, aku langsung klik, udah langsung masuk ke alurnya yang kita lagi pelajarin gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman juga coba gitu, coba untuk apa namanya, searching sendiri, riset sendiri, kemungkinan besar juga alurnya ya gitu-gitu aja gitu. Ini ada tambahan nih jawaban dari Ada di Azari. Iya, pertanyaan pemantik sama visual ya benar. Terus ada dari Siti yang pertanyaan relate dan imajinatif, terus juga ada visual yang menarik, bener. Jadi teman-teman bayangin nih, udah mulai nyicil ngebayangin kalau dari sekarang, oh aku kalau misalnya mau nambahin pertanyaan-pertanyaan kayak apa ya? Aku kalau mau nambahin animasi kayak gimana caranya ya, pakai pakai aplikasi apa ya? Siapa tahu kan kalau aku nih, aku disuruh bikin animasi udah pol-polan, udah cuma bisa Canva doang. Jadi kalau nggak ada di template udah bubar, nggak bisa nggak bisa bikin animasi aneh-aneh. Kan emang kalau misalnya nanti teman-teman kerja gitu ya, siapa tahu di Edtech itu udah ada bagiannya sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman di sini memang ada kepikiran gitu, kayaknya aku bisa deh kalau cuma bikin animasi-animasi sederhana yang kayak apa, cuman geraknya 2D gitu, bukan yang gerak kayak kartun gitu, bisa, itu juga boleh. Jadi teman-teman udah coba, boleh mulai untuk ngebayangin dari sekarang gitu. Dari si persepsi ini. Nah, yang kedua, bagian yang kedua itu bukan bagian yang kedua ya, masih bagian dari yang pertama, tapi adalah bagian yang lainnya adalah yang namanya opening gitu. Nah, opening ini standarnya gini, ya biasa kayak kalau teman-teman ngajar aja ya, menyapa audiens dulu, terus memperkenalkan diri, jadi halo, saya Kak AA, misalnya di video ini ya gitu. Terus saya adalah guru apa nih, guru matematika kalian atau guru geografi kalian. Lalu di awal video pembelajaran juga ada yang namanya tujuan pembelajaran gitu, seperti proses pembelajaran pada umumnya. Lalu biasanya juga ada disertakan yang namanya mind map. Nah, mind map ini bentuknya kayak gini nih, yang kayak kanan bawah ini. Jadi misalnya limit fungsi yang biru itu adalah babnya, yang kalau teman-teman punya bab di geografi itu adalah babnya. Terus nanti bawah-bawahnya ini adalah subbabnya. Nanti yang di bawahnya lagi ini sifat 1 limit fungsi, sifat 2 limit fungsi dan sebagainya. Itu udah ada, itu udah masuknya ke subtopik gitu. Jadi nanti misalnya sifat 1 limit fungsi itu 1 video, sifat 2 limit fungsi itu 1 video, nanti jadi si sifat limit fungsi atau si subbab itu aja bisa sampai 8 video. Berarti bayangin teman-teman, kira-kira 1 bab tuh bisa
1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 8, 40 video cuman buat satu bab gitu. Karena tadi balik lagi yang kita tadi udah pelajari, micro learning kan. Jadi memang kecil-kecil banget gitu, spesifik. Pokoknya apa yang bisa mempermudah si audiens yang nonton akan kita lakuin. Kalau bisa lebih kecil lagi gitu untuk mempermudah pembelajaran, kecilin lagi aja. Gitu. Itu juga yang harus teman-teman lakuin nanti pas membuat materi gitu ya. Atau memilih materi. Nah, sebelum masuk ke eksplorasi, kita coba lihat si video tadi. Apakah ada dia si openingnya? Nih ya, aku coba share screen. Jadi sebenarnya geografi itu apa sih? Halo, ada Kak Hendro di sini. Nah, ini berarti pertama kali kamu belajar geografi di SMA ya? Oke, kita balik lagi ke pertanyaan Kak Hendro tadi. Sebenarnya geografi itu apa sih? Menarik, guys. Tapi kalau kita lihat ya, dari tayangan-tayangan tadi, kok kayaknya geografi belajarnya macam-macam banget ya? Waduh, jadi bingung nggak tuh? Nah, biar nggak bingung, tenang nih. Kak Hendro mau ngajakin kamu untuk berpetualang nih. Untuk nyari tahu sebenarnya geografi ini apa sih? Oke, kita akan menyusuri beberapa tempat petualangan ya. Oke, coba. Teman-teman tadi notice ada apa aja tuh? Dari video itu yang masuknya ke opening. Ada yang bisa sebutkan? Boleh aku, Kak Jo. Boleh, silahkan. Ya. Di video itu aku nangkep tadi itu talentnya nyapa audiens. Jadi Mm-mm. ada kata halo, terus Tuh. memperkenalkan diri juga. Tadi namanya tuh Kak Hendro kalau nggak salah. Benar. Ada lagi? Dea, ke mute? Masih ngomong nggak? Oh, enggak, Kak. Udah Oke. dari aku cukup. Oke. Ada lagi yang lain? Betul sekali. Coba kita lihat ke slide-nya tadi. Aduh, gimana sih? Nah, ada nyapa ya. Ada memperkenalkan diri. Ada tujuan pembelajaran nggak tadi? Nah, pertama kita akan lihat dari apa itu geografi, berarti dari pengertiannya dulu. Nah, tuh. Terus baru kita Bener kan? lanjut, Begitu aja. bakal lihat geografi ini belajar apa aja sih? Berarti di ruang lingkup geografi. Dan yang terakhir, ini nggak kalah penting ya, kita juga bakal lihat pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan tokoh-tokoh geografi guys, dalam paham-paham geografi. Oke, siap nggak nih? Kak Hendro sih siap sih ya, topi udah bagus. Baju udah cakep nih, tinggal jalan aja ya. Oke, kita mulai ya dari pengertian geografi dulu. Let's go! Oke, secara etimologi. Nah, tadi barusan apa tuh? Bagiannya? Ada Tujuan. menambahkan visual. Bener. Ada tujuan Tujuan ya. pelajaran sama ada ini. Kan tadi ada mind mapping, cuma di sini tuh lebih ke poin-poinnya yang akan dibahas di video berikutnya. Di menit berikutnya. Betul. Betul, Ayuni sama Zahra. Dia nyebutin ya si tujuan pembelajarannya apa gitu. Tuh ya udah itu aja. Untuk mind map emang ada yang kadang make, ada yang kadang ya udah gitu cuman ngelis aja kayak tadi barusan gitu. Nanti kalau teman-teman bebas terserah aja mau pakai mind map atau enggak. Tujuannya dari mind map ini sendiri adalah sebenarnya kita memposisikan diri sebagai siswa. Kadang kan siswa tuh, aduh aku mau ulangan, aduh bingung gitu kan. Terus dia nggak tahu apa yang dia tahu, dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu kan. Kebayang ya. Nah itu fungsinya mind map. Jadi di situ dia bisa tahu, oh aku tuh tahu bagian sifat limit fungsi, yang bagian sifat 2 nih aku tahu nih. Berarti aku harus masih belajar sifat 1
3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Nah, untuk yang bagian lain, polinom yang bagian 1 aku tahu nih, bagian 2, 3 nggak tahu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya fungsinya gitu aja. Lebih ke untuk mempermudah siswa yang misalnya dia nonton dengan keperluan tertentu, jadi dia juga bisa tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia nggak tahu gitu. Terus masuk ke eksplorasi. Nah, eksplorasi itu apa sih? Jadi eksplorasi itu lebih ke bagian tengah yang menerangkan konsepnya ke siswa. Ini bagian intinya lah gitu. Jadi ya kalau teman-teman ngajar ya itu intinya tuh ini gitu di bagian eksplorasi seperti teman-teman ngajar pas teman-teman ngajarin konsepnya kayak misalnya tadi apa definisi geografi. Nah, definisi geografi menurut etimologi gitu-gitu. Nah, itu bagian eksplorasi gitu. Jadi si bagian dari apa inti materinya. Nah, yang menarik dari bagian eksplorasi yang mungkin udah banyak teman-teman yang menggunakan juga di prinsip-prinsip ngajar gitu. Eksplorasi itu bisa banget untuk diulik, gak cuman ngajarin atau nyuapin gitu aja materi ke siswa gitu. Misalnya nih teman-teman udah punya persepsi yang bagus banget. Nah, daripada persepsinya tuh cuman kayak jadi pembuka doang, terus nggak dihubungin lagi sama intinya, pas teman-teman ngajarin materinya, lebih baik antara persepsi sama eksplorasi itu menjadi satu kesatuan yang smooth gitu. Kayak teman lagi cerita aja gitu. Misalnya tadi ya, siapa namanya? Si Kak Hendro tadi, dia kan udah ngasih persepsi yang menarik nih, yang tadi gempa lah, yang banjir lah, terus yang apa tadi tuh? Satu lagi mudik lah. Nah, tapi di bagian eksplorasi dia langsung masuk ke pengertian geografi secara etimologi gitu. Kita belum nonton ya bagian next-nya dari setelah itu apa. Tapi kemungkinan besar dia akan nyinggung lagi bagian persepsi yang dia udah sebutin di awal tadi. Jadi si anak-anak yang nonton tuh tahu apa sih, ngapain sih Kak Hendro tadi nanya-nanya gempa, nanya-nanya mudik, nggak nyambung sama materi intinya. Kalau nggak dibahas lagi kan gitu ya. Anaknya bakal mikir gitu. Jadi antara persepsinya itu memang harus disinggung kembali dan ada benang merahnya sama si eksplorasi. Baik itu mau langsung dihubungin di awal boleh, atau misalnya kayak tadi Kak Hendro mau bahas geografi secara etimologi dulu deh, nanti bagian selanjutnya baru aku hubungin lagi gitu juga boleh. Gitu. Nah, si eksplorasi ini biar pembelajarannya semakin menarik bisa menggunakan beberapa ketentuan. Jadi kita juga bisa pas nerangin konsep tuh nggak cuman nih materinya nih ya, geografi adalah ini. Ciri-ciri geografi adalah ini. Itu kan boring banget ya. Nah, kita bisa pakai beberapa cara sebagai berikut. Misalnya adalah kita pakai visual gitu. Misalnya tadi di bagian awal kita udah ngasih gambar tentang perang misalnya gitu. Ya udah kita bahas aja gambar perangnya itu selama kita nerangin materinya. Nah, dari situ kita sisipkan materi-materinya sedikit-sedikit, padahal seakan-akan kita tuh lagi nerangin gambar doang gitu. Nah, kayak gitu tuh bisa. Jadi kita ngebahas visual tertentu. Terus bagian eksplorasi, itu juga kita bisa ngajuin pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi nggak cuma ngasih nih materinya ini, udah selesai gitu. Nggak, kita coba kasih pertanyaan-pertanyaan yang bikin siswanya juga mikir. Kalau menurut kamu ini gimana gitu. Nanti baru kita jawab sendiri gitu ya. Karena kan nggak ada komunikasi dua arah, tuh nggak apa-apa. Itu memang salah satu cara juga yang bisa kita lakukan untuk siswanya mikir dulu gitu sebelum kita suapin gitu. Terus kita juga bisa pakai fakta-fakta. Iya, silahkan. Azari, ada ngacung? Ya, izin Kak Jo Boleh, agak boleh. sedikit ya dari pertanyaan. Nggak apa-apa. Nah, yang menjadi hal menarik tadi ada ketika kita membahas eksplorisasi atau bagian inti, Kak Jo tadi menyampaikan bahwa kita bisa nih menyediakan hanya satu gambar, terus dari gambar itu tuh kita menjelaskan apa yang menjadi bahasan kita di materi tersebut. Seperti itu kan, Kak? Nah, pertanyaan saya, ketika memang ketika kita kan kalau misalnya di situ kita menjelaskan tentang konsep, bagaimana kita memberikan pada anak-anak tuh nih konsepnya seperti ini yang harus kalian pahami. Tapi terkadang anak-anak tuh butuh yang namanya teori gitu, Kak. Tetap aja gitu ketika kita
sebagai guru pengennya kalian paham konsep aja, jangan dulu paham teori bisa dibaca. Tapi kadang kayak aku sendiri gitu, kadang kita tuh butuh teori gitu Kak. Nah, bagaimana cara menyisipkan antara kita belajar untuk kontekstual sama anak-anaknya ini, tapi kita menyisipkan juga nih teori yang harus kamu ketahui itu ini gitu. Makasih. Iya, makasih pertanyaannya Azari. Bentar ya, sebentar aja. 1 detik. Mohon maaf ya. Jadi tadi itu sebenarnya pertanyaan yang bagus banget Azari, karena itu adalah masalah semua umat manusia yang membuat skrip. Dan itu adalah bagian paling sering yang sering direvisi sama entah siapapun yang ngoreksi. Misalnya aku ngeliat gitu kayak, ini teori banget nih gitu misalnya. Atau kayak, lah ini jadi terlalu fokus sama misalnya tadi gambar gitu ya. Ini mah fokus gambarnya tapi nggak ada materinya gitu. Emang itu tuh challenging banget, Azari. Jadi itulah kenapa tadi aku bilang di awal, yang bikin skrip ini itu harus ngerti banget materinya. Maksudnya nggak bisa tuh orang yang cuma ngerti surface atau cuma ngerti permukaannya doang, terus dia suruh bikin skrip yang menarik, nggak bakal bisa. Karena dia pasti eh, dia nggak ngerti konsep besarnya gitu loh. Dan dia nggak tahu bisa menghubungkan itu dengan apa, dengan gambar apa, dengan permasalahan atau isu terkini itu apa, itu susah banget pasti. Nah, kalau teman-teman merasa kesusahan di bagian itu wajar banget. Bahkan orang-orang yang pengalamannya tuh udah banyak. Maksudnya kayak aku aja, kalau aku di bagian itu juga aku mengalami kesulitan karena memang bagian itu yang tadi aku bilang bagian apersepsi ya. Nyari hooknya tuh apa. Kita nggak bisa ngambil hook yang menarik doang karena itu akan dibahas sepanjang video gitu kan. Maksudnya Azari. Dan gimana hubunginnya itu sama teori yang emang harus aku sampaikan juga nih gitu. Kita nggak bisa kan ngambil contoh asal-asalan berarti. Dan itu merupakan bagian paling lama dalam pembuatan skrip. Jadi kalau teman-teman nih pas awal-awal bikin skrip gitu, aduh aku mau bahas apa ya, ini kalau kayak gini kok nggak nyambung-nyambung amat sama teorinya, tapi kok menarik. Tapi kalau misalnya yang kayak gini kok kayak boring banget gitu, tapi aku bisa nyampein semua materinya. Itu memang bagian yang nanti akan teman-teman alami yang paling lama dalam pembuatan skrip. Dan itu nggak apa-apa banget. Jadi setelah bagian itu tuh udah ketemu, oh aku mau hooknya ini, nanti materinya ini, nanti ngehubunginnya bisa kok di bagian ini. Itu pertama akan semakin cepat seiring banyaknya pengalaman, itu udah tidak bisa dipungkiri lagi. Terus yang kedua, setelah itu bagian itu ketemu, kayak draftnya nih udah dapet nih, aku udah tahu mau pakai apa gambarnya yang akan aku tunjukin di awal, atau aku mau nunjukin sesuatu yang menarik apa atau pertanyaan apa, itu udah ketemu, garis besarnya udah ketemu, udah bikin skripnya mah cepet banget, nggak paling 2 jam gitu. Karena bikin skrip kalau udah tahu di sininya, di kepala kita udah tahu mau ngomongin apa, kan cepet banget, tinggal dibikin kapan percakapannya mah. Cuman memang yang lama itu di bagian itu yang tadi Azari tanyain. Dan itu nggak apa-apa banget. Karena memang itu bagian intinya dalam pembuatan skrip. Dan itu yang akan menjadi benang merah dari semuanya gitu. Gitu sih. Nanti lebih ke keterampilan sama pengalaman nanti yang akan menjawab. Dan lebih ke banyak-banyakin riset gitu. Kadang tuh kita kan nggak tahu ya dapat contoh tuh dari mana gitu. Karena aku juga ngalamin sih, nyari contoh tuh susah banget gitu. Aku tuh bukan tipe orang yang kreatif soalnya. Jadi bukan yang tipe, oh aku bisa menghasilkan sesuatu yang sangat out of the box gitu. Enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi aku juga harus kayak browsing dulu berjam-jam mau ngomongin apa sih untuk satu skrip doang yang kayak cuma 5 menit gitu padahal. Tapi itu bisa browsingnya bisa berjam-jam sih, bisa bahkan seharian gitu untuk nyari aku mau ngomongin apa itu dulu gitu. Karena setelah itu nanti prosesnya akan cepet banget gitu. Dan memang untuk tugas-tugas teman-teman semua di sini juga
Kayak, aduh, aku udah lama banget nih nyari konsepnya gitu. Nanti aku nggak bakal punya waktu untuk bikin video yang cantik gitu, misalnya secara teknik menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu gitu-gitu. Udah nggak usah dipikirin karena aku sama Kak Mega nggak akan nilai di bagian itunya gitu. Itu hanya akan menjadi nilai plus pas kita nonton aja. Tapi kita lebih nilai isinya. Teman-teman ngomongin materi apa dengan cara gimana gitu. Gitu sih. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ih, pertanyaannya menarik. Terus tadi ini udah di bagian eksplorasi, kita coba lihat ya si Kak Hendro ini. Dia gimana nih bagian eksplorasinya? Siapa tahu ada yang bisa kita pelajari juga. Etimologi ini menurut asal katanya ya guys. Jadi geografi ini terdiri dari kata geo yang artinya itu bumi sama grafin nih yang artinya gambaran atau uraian. Jadi gampangnya geografi itu ya uraian tentang bumi. Terus apanya nih dari bumi yang harus diurain? Apa sih yang harus dijabarin? Nah, ini definisinya masih sangat umum. Jadi coba kita lihat ya definisi yang lebih spesifik. Pak Hendro punya nih definisi geografi sebagai sebuah istilah. Ini menurut Seminar dan Lokakarya Geografi tahun 1988. Jadi, menurut kesepakatan, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke, kita coba pahamin satu-satu kata kuncinya ya. Yang pertama, kita bisa lihat lebih jelas nih, bahwa yang dipelajari geografi itu persamaan dan perbedaan fenomena-fenomena geosfer. Nah, biasanya ada yang nanya nih, fenomena geosfer itu apa sih, Kak? Oke, jadi geosfer itu kan terdiri dari dua kata ya. Geo tadi udah sempat Kak Endo bahas, artinya apa? Bumi. Nah, kalau sphere ini artinya lapisan. Berarti geosfer ya udah lapisan bumi. Nah, jadi fenomena geosfer itu berarti fenomena-fenomena yang ada di lapisan bumi. Kak, tapi kan ilmu lain juga belajar tuh fenomena-fenomena di lapisan bumi. Terus apa bedanya? Nah, ini pertanyaan bagus. Oke, kita bisa lihat bedanya dengan memperhatikan kata-kata berikutnya guys. Yaitu sudut pandangnya yang kelingkungan dan kewilayahan. Dan dibahasnya itu berangkat dari konteks keruangan. Pusing nggak sih guys kalau istilahnya itu konteks keruangan? Apa sih ini konteks keruangan? Aduh. Gini ya, jadi kalau misalkan kamu mikir materi-materi dalam geografi, pikiran kamu itu harus mulainya dari ruang nih. Ruangnya dulu. Udah? Udah kebayang ruangnya? Nah, baru deh tuh, kamu bisa pikirin apa sih yang terjadi di dalamnya. Kenapa bisa gitu? Ada nggak kaitan atau urusan sama ruang lain? Dan lain sebagainya. Paham? Kebayang? Nah, buat kamu yang masih belum paham juga tentang konteks ruangan dalam geografi, Kak Hendro udah spesial nyiapin pendalaman materinya nih ya. Jadi nanti Kak Hendro bakal bandingin juga dengan konteks yang ada di pelajaran lain, biar makin jelas. Nah, kamu bisa pencet tuh perbandingan konteks ruangan. Tapi buat kamu yang udah paham, karena mungkin kamu sering nonton video geografi ya di internet, atau sering baca artikel tentang geografi. Jadi pas Kak Hendro bilang konteks ruangan, langsung paham. Nah, kamu bisa pencet lanjut untuk langsung ngerjain kuisnya guys. Dari ini ada nggak yang bisa tahu dia tadi pakai apa aja eksplorasinya? Diketik juga boleh. Salah juga nggak apa-apa ya. Ada yang bisa jawab nggak? Atau aku bantu? Izin Kak. Silakan, Siti. Nah, tadi tuh udah baru ngebahas satu subbab atau satu poin gitu. Terus juga udah ada udah nyambung sama yang di persepsi gitu, nyambung geografi itu apa, nah dijelasin, baru dijelasin sekarang geografi itu apa. Terus juga udah membantu memahami konsep dasar geografi itu apa gitu. Membantu Sama untuk memahami konsep dasar, betul. iya, sama visualnya udah hampir semuanya visual gitu. Udah Iya, ada visual. animasi, terus gerak-gerak. Benar. Ada lagi? Dia tadi pakai pertanyaan nggak? Ingat nggak? Dia ada nanya nggak ke audiensnya, walaupun dijawab sendiri? Ada Kak. Ada kan ya? Dia ada pertanyaan juga. Terus dia
pakai, bentar, ada lagi nggak ya di sini? Nah, kita lihat juga nih bagian eksplorasi lainnya. eh ada beberapa contoh sih. Sebenarnya ini lebih ke contoh aja eksplorasi yang bisa kita pakai untuk video pembelajaran kita itu seperti apa. Nanti kita balik lagi ke si Kak Hendro. Makasih ya Siti tadi. Bener jawabannya semua. Nah, bagian eksplorasi itu kan intinya gimana kita nerangin materi gitu kan ya. Ada beberapa sih selain ini tadi ya. Selain pakai visual, pakai pertanyaan, sama fakta yang dibahas dalam persepsi. Kita juga bisa pakai yang namanya cerita, ya orang aja cerita gitu. Oh, jadi ada kisah tentang bla 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 bla, bla. Nanti kita akan belajar sesuatu dari ceritanya gitu. Terus bisa juga pakai contoh. Biasa kalau kita belajar kan selalu dengan contoh-contoh ya, karena itu membantu siswa dengan cara yang paling mudah aja udah. Cari aja contoh, kasih. Cari aja contoh, kasih. Terus bisa juga pakai analogi. Jadi analogi itu membandingkan sesuatu yang rumit dengan suatu model yang lebih sederhana yang prinsipnya sama gitu. Kalau misalnya aku dulu kan backgroundnya kimia gitu, itu banyak banget analogi-analogi yang bisa dipakai kayak misalnya atom itu seperti roti kismis lah, atau dengan perbandingan neraca lah, misalnya di bagian kimia itu juga ada kayak gitu-gitu. Itu juga bisa dipakai. Jadi intinya kan si roti kismisnya itu adalah sesuatu yang sederhana yang kita tahu, atom itu sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi dihubungkan, itu yang namanya analogi. Dari tadi si Kak Hendro, itu kita bisa tahu dia mencoba untuk kalau tadi teman-teman ingat yang bagian dia apa sih namanya? Yang ada kayak jalan rumah-rumah sama dia dikasih ruang, terus ruang gitu kan. Itu dia coba untuk ngasih kita analogi gitu. Analoginya tapi dalam bentuk visual. Jadi kita bisa lihat nih, oh maksudnya geografi itu kan membahas ruang ya. Nah, ruangnya tuh kayak ya udah ruang si jalan dan rumah-rumah itu aja gitu. Dengan anaknya ngelihat si analogi itu, dia jadi bisa, oh maksudnya kayak gitu, ruangnya tuh ya udah cuma selingkup buletan itu gitu. Misalnya ada nggak hubungannya buletan itu sama buletan lain? Maksudnya kan hubungan ruang ini dan ruang yang lain gitu kan. Nah, itu kan analogi yang juga bisa digunakan. Nah, ini balik lagi nih pertanyaannya Azari tadi. Kak, gimana caranya ngehubungin sesuatu yang kontekstualnya, tapi kita tuh juga mau ngasih teorinya gitu. Nah, itu salah satunya cara yang sudah dilakukan si Kak Hendro tadi. Dia tetap pakai sesuatu yang kontekstual, tapi dia tetap nyisipin tuh. Ini hubungannya tuh sama pengertian geografi yang bagian ini loh, gitu, yang bagian ruang loh. Tapi aku pakai analogi yang bisa teman-teman pahami juga loh. Oh, ini contohnya ini loh, tapi tetap aku ngasih pengertiannya loh. Bedanya geografi sama ilmu lainnya apa? Aku tetap sebutin juga gitu. Gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu nih pas nyari atau research tentang skripnya kalian, teman-teman akan bisa tahu aku bisa nih pakai analogi ini, aku bisa nih pakai contoh ini. Nanti kan banyak tuh materinya. Nanti teman-teman bisa pilih mana kira-kira yang bisa aku gunakan dalam skrip aku, dalam video pembelajaran aku, dan gimana ngehubungin itu semua gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Kak Jo sambil Mm-mm. mau 1,5 jam termasuk untuk yang kita mau ya. Jadi nanti paling cuma Oh, oke. Bukan 2 jam ya, Kak? Siap. oke. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kalau belum ada, lanjut. Ada yang namanya yang terakhir. Udah nih kita udah nerangin semua materinya udah ngeflow bagus banget dari awal cerita misalnya, terus dihubungin cerita di awal ke bagian nerangin materinya pakai contoh-contoh misalnya, mau pakai analogi juga gitu. Boleh banget. Nah, terus video-videonya yang ada di edutech kita itu diakhiri dengan yang namanya terminasi. Terminasi itu adalah bagian akhir dia sebelum closing atau sebelum selamat jumpa lagi semuanya. Nah, itu adalah namanya sebelum itu ya. Itu adalah namanya bagian terminasi gitu. Jadi dia bagian akhir video sebelum closing. Nah, terminasi itu biasanya isinya apa aja?
Jadi kan kalau misalnya teman-teman bingung, aku mau nutup videonya gimana ya gitu. Itu bisa pakai ya udah salah satu atau semua atau beberapa dari ini aja. Yang pertama, ada yang namanya kesimpulan. Gampang ya, kesimpulan kan ya udah tinggal merangkum aja apa yang teman-teman udah terangin gitu ya. Dari bagian eksplorasi, baik dari bagian apresiasi juga gitu. Tinggal disimpulin aja. Terus yang kedua, biasanya si kesimpulan itu jadi ada yang namanya prinsip media pembelajaran. Aku lupa itu teorinya Mayer kalau nggak salah. Untuk mempermudah siswa, si bagian kesimpulan itu juga ditampilkan secara teks. Jadi nggak cuman misalnya gurunya ngomong doang gitu, tapi juga ada bagian teksnya. Karena kenapa? Hmm, berdasarkan riset kita dulu, jadi kan banyak nih ya anak-anak yang nonton video pembelajaran itu dia memang butuh cepet. Aduh, aku butuh tahu inti dari materi ini apa sih gitu. Dia langsung skip ke bagian akhir kesimpulannya apa. Nah, kesimpulan itu cuma bisa ditemukan kalau ada teksnya gitu. Kesimpulan titik dua atau misalnya kesimpulan terus bawahnya paragraf gitu. Nah, itulah kenapa kok penting yang namanya kesimpulan ini juga ada bagian teksnya gitu. Jadi nggak cuma diomongin, tapi misalnya pas si talentnya atau si Pak Hendro-nya itu ngomong, jadi kesimpulan yang pertama, terus nanti muncul tuh poinnya ting, lalu kemudian terus nanti ting poin lain lagi, terus nanti yang ketiga poin lain lagi muncul, gitu juga bisa. Baik ada muka bapaknya atau enggak, tapi justru lebih penting pas teksnya muncul gitu. Gitu. Terus? Kak Jo, maaf untuk di slideshow nggak Kak Jo? Terlalu kecil. Oh iya lupa. Oke, sorry ya. Oke. Terus lanjut ke yang ketiga, ketentuan dari terminasi. Itu kita juga bisa untuk meningkatkan engagement atau interaksi gitu. Kayak sama pas tadi kita ngasih pertanyaan-pertanyaan walaupun dijawab sendiri gitu ya. Itu juga bisa kita kasih juga di bagian akhir. Terminasi itu suatu challenge yang bisa dilakukan sendiri atau dilakukan mandiri oleh muridnya setelah mereka menonton videonya gitu. Bebas itu challenge-nya berupa apapun, misalnya cuman berupa pertanyaan sederhana gitu, yang dimana jawabannya tuh sebenarnya yes atau no aja gitu, itu juga pun nggak apa-apa gitu. Untuk mereka bisa memikirkan kembali tentang konsepnya, terus bisa juga berupa instruksi mereka untuk melakukan sesuatu sendiri. Misalnya, coba kalian lihat deh di lingkungan di rumah kalian. Kira-kira ada berapa mobil warna merah ya? Coba kalian catat dan apa gitu misalnya. Dan nanti laporkan ke guru kalian ya. Atau kayak gitu-gitulah. Jadi bisa berupa menjawab pertanyaan, bisa menginstruksikan untuk melakukan sesuatu. Terus juga bisa ya udah tanya jawab aja kayak pertanyaan atau soal yang ada di buku gitu ya. Jadi coba kalau kalian sebutin lagi apa sih pengertian geografi itu? Nah, kayak gitu. Itu juga bisa bebas. Yang penting itu bisa berupa kegiatan yang bisa dilakukan oleh si siswanya setelah menonton video. Nah, kegiatan itu nggak harus fisik ya. Tadi kayak sesimpel dia mikir jawabannya iya atau tidak ya, itu tuh juga udah kegiatan gitu untuk mereka. Jadi mereka nggak nonton video terus kelar gitu, nggak. Jadi masih punya sesuatu yang bisa mereka bawa setelah nonton video tersebut. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Kalau nggak ada, aku coba show ke videonya Kak Hendra tadi. Terus kita lihat dia terminasinya apa ya. Sambil kita nonton juga si eksplorasinya dikit-dikit ya. Siapa tahu ada yang bisa kita ambil. Yuk update aplikasinya untuk bisa nikmatin punya soal nih. Nah, sesuai definisinya, geografi itu mengkaji
umum geografi itu kan mengkaji fenomena-fenomena geosfer, alias fenomena yang ada di lapisan bumi. Nah, kalau pilihan B, lapisan tanah, ini sebenarnya Tuh, teman-teman bisa lihat dia bagian eksplorasi, dia ngasih kuis, yang mana kuis itu kan pertanyaan ya yang dilempar, tapi di endingnya jawab sendiri gitu. Nah itu termasuk salah satu contoh yang kita udah pelajarin tadi gitu. ya bener sih. Karena fenomena geosfer itu kan termasuk lapisan tanah juga, ya nggak? Cuman ya, lapisan tanah ini terlalu spesifik. Cuma bagian kecil aja nih dari kajian geografi, jadi kurang tepat. Nah, selain lapisan tanah, sebenarnya ada juga lapisan lain, kayak lapisan batuan, lapisan air, lapisan udara, ada flora fauna, itu jawabannya lapisan bumi. Gimana tadi petualangannya? Udah makin kebayang belum nih tentang sebenarnya geografi ini apa sih? Udah, bagus. Tapi kalau belum nggak apa-apa juga sih, karena sekarang kita bakal makin mempertajam pemahaman. Itu juga tuh barusan dia nanya pertanyaan, jadi kalian udah paham belum? Kayak gitu. Nah itu tuh bisa juga dipakai untuk nambah interaksi, nambah engagement sama audiens atau muridnya gitu. Pas selama kalian merangkan. Kita bakal ngulik geografi ini belajarnya apa aja sih? Nah, makanya sekarang Kak Endo mau ngajak kamu untuk lanjut berpetualang ke ruang lingkup geografi. Nah, pada dasarnya ruang lingkup geografi ini mencakup 3, guys. Jadi ada geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Kak, maksudnya apa nih? Bedanya apa sih? Nah, buat nunjukin contohnya ya, biar jelas Kak Hendro punya sesuatu yang spesial nih. Pakai telurnya 5. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat. Tara! Nah, ini dia miniatur yang bakal kita pakai buat ngejelasin, guys. Gimana? Bagus nggak? Bagus kan? Nah, pertama kita bakal bahas geografi fisik. Kalau fisik ini berarti kan benda nyata ya. Bisa kita lihat, bisa kita pegang juga, bisa kita raba. Nih, kan ada teksturnya. Nah, kalau dari miniatur yang Kak Hendro punya ini, contohnya apa sih? Ada batu, tuh. Terus ada apa lagi? Tanah. Air, bisa nggak nih air? Bisa. Apa lagi? Nih, apa tuh? Ada pohon banyak. Dan ada satu lagi, guys. Nih, kan ada hewan juga. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada geografi sosial. Sosial itu kan asal katanya sosius. Nah, dia ini bisa lihat bahwa ruang lingkup geografi sosial itu mengkaji manusia. Contohnya kita balik lagi nih ke miniatur kesayangan kita. Asik. Tuh dia juga pakai contoh-contoh. Terus dia juga menganalogikannya pakai miniaturnya dia sendiri gitu. Itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk geografi sosial, kira-kira apa ya? Orang nebang pohon, guys. Kita tambahin dulu di sini ceritanya dia penebang nih, lagi mau nebang pohon, ya kan? Nah, ada nggak nih kaitannya dia sama orang lain? Ada ya, karena nanti kayu yang dihasilkan itu bisa dipakai buat macam-macam. Buat bangun rumah, bisa. Buat bikin jembatan, bisa nggak? Bisa juga. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Biar makin jelas, Kak Hendro kasih satu contoh lagi. Kalau di hutan kira-kira bisa nggak sih orang perang? Bisa. Nah, Kak Hendro punya tentara nih. Nah, kan? Bisa kita tambahin di sini ceritanya dia lagi mau perang nih ya. Kita tambahin di sini. Kabur semua nih dia nih. Oh, bisa nggak perang? Nggak bisa ya. Kecuali perang batin bisa sendiri ya. Set. Nah, udah bisa tuh mereka perang. Oke, dari sini kita yang lain, guys. Beberapa aspek. Misalnya nih, tadi kan ada orang lagi nebang hutan. Terus kemudian ada contoh lain nih, tadi ada orang lagi perang budaya. Nah, yang terakhir lingkup geografi regional. Kalau yang Kak Hendro punya nih, berarti kita harus lihat dalamnya nih. Misalnya ada batu, terus ini masuk geografi sosial, guys. Nah, dari contoh tadi, kita geografi sosial yang harus dari wilayah. Tapi itu di dalam. Nah, dari contoh tadi, kita bisa belajar bahwa kalau kita mengkaji geografi regional, itu di dalamnya bisa mencakup geografi fisik dan juga geografi sosial yang saling berkaitan, guys. Tapi ingat, yang paling penting banget kalau geografi regional itu tetap berangkatnya harus dari wilayah. Oke? Nah, Kak Hendro masih punya satu lagi nih yang pengen banget Kak Hendro tunjukin. Tapi Tuh, dia sebelum mengakhiri atau pindah ke konsep berikutnya, dia nyimpulin dulu gitu. Itu sebenarnya dia lagi terminasi. Cuman karena videonya itu dibagi menjadi 3 bagian, jadi sebenarnya itu kayak 3 video lagi disatuin jadi satu video. Dan jadi dia simpulin dulu tuh si bagian yang keduanya tadi gitu. Coba kita lihat di endingnya ya. nah, ini Kak Hendro kepikiran satu contoh lagi nih yang menurut Kak Hendro seru lah ya, menarik. Dulu itu kan orang Eropa kalau misalkan berlayar ke Asia Selatan atau kalau kita dulu gitu, guys, jalur. Nah, sesuai staf manusia nemuin api, belakangan nemuin listrik dan kemudian buat lampu. Yang akhirnya malam hari pun. Guys, selain 2 paham tadi, ada satu paham lagi nih. Namanya itu paham neo-determinism. Daripada rugi biayanya gede, paham neo-determinism. Guys, nah baru deh nanti kalau misalkan peradabannya udah mulai berkembang, mereka itu bakal nemu api. Nah, itu nanti akan jadi paham. Sampai sekarang dulu itu mikirin tentang hal itu. Tapi kalau misalkan udah senggang, balik lagi ya. Jangan lupa untuk ditonton. Yeay, akhirnya selesai juga, guys. Petualangan panjang. Nah, ini nih bagian terminasi. Teman-teman bisa tonton ya. Coba analisis. Terus apa aja yang ada di terminasinya si Kak Hendro ini nanti boleh jawab.
Tadi terminasinya kita coba kita ingat-ingat dulu. Terminasinya kita itu bisa pakai tantangan. Bisa ada kesimpulan gitu ya. Iya, tantangannya bisa pertanyaan, bisa instruksi, dan lain-lain. Coba kita lihat. Kak Hendro-nya ini apa? Kita mencari tahu sebenarnya geografi itu apa sih? Nah, tadi kamu udah dapat beberapa hal ya. Yang pertama, tadi udah belajar tentang definisi geografi. Terus kamu juga belajar tentang ruang lingkup geografi itu. Ada apa aja? Ada geografi fisik, kemudian ada yang sosial, dan juga ada regional. Selain itu, kamu juga tadi udah belajar tentang paham-paham besar dalam geografi. Ada paham fisis determinis dan juga ada paham posibilis. Oke, kalau misalkan ternyata ya ada yang belum paham, nggak apa-apa, tanya aja ya. Jangan cuma diem, lebih baik bertanya. Guys, kalau kamu ada pertanyaan, kan susah ya ngobrol langsung sama Kak Hendro. Nah, tapi tenang. Kalau kamu perhatiin di bawah video ini, itu udah ada fitur diskusi. Tuh, lihat. Fitur ini khusus buat tanya jawab. Jadi nanti kamu bisa langsung tulis tuh pertanyaannya apa. Nanti Kak Hendro sama teman-teman Master Teacher Geografi lainnya bakal jawabin tuh pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke, petualangan kita untuk mengenal lebih dalam lagi tentang geografi bakal lanjut, guys. Kita bakal ngejelajah nih untuk kenal objek-objek dan juga aspek-aspek dalam geografi. Tapi nggak di video ini. Kita bakal simpen di video selanjutnya. Jadi tonton ya. Oke, ada yang mau coba jawab nggak? Determinasinya dia ada apa tadi? Izin menjawab, Kak. Silahkan, Sunia. Kalau tadi yang saya lihat di terminasi Kak Hendro itu ada kesimpulan, dan kesimpulan yang disampaikannya juga bukan hanya lewat ucapan tapi udah ada teksnya gitu. Jadi Benar. si pendengar kalau misalkan nanti butuh apa terburu-buru nonton bisa langsung ke kesimpulannya gitu, langsung tahu. Benar-benar. Terus tadi dia ngasih tantangan nggak sih? Eh Kalau tadi yang nyuruh bisa bertanya, mungkin itu bisa termasuk tantangan. Saya kegiatan yang bisa dilakukan oleh audiens setelah belajar, jadi dia bisa bertanya di tadi yang udah dicantumin linknya di. Iya, 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 bisa. Betul. Bener banget ya, Sunia. Padahal ini aku baru ini juga nonton videonya sampai selesai. Jadi, tapi memang terbukti berarti kan alurnya gitu-gitu aja gitu. Video pembelajaran terutama di Indonesia tuh kayak gitu. Udah apa ya? Udah pakemnya gitu. Mungkin karena memang balik lagi ya, yang dibutuhkan oleh siswa saat ini tuh ya baru gitu. Udah paling benernya gitu. Jadi sesuai dia bisa memberikan sesuatu yang kontekstual, tapi juga dia bisa nerangin semua konsep-konsep atau materi-materi yang memang harus disampaikan atau ditransfer ke murid. Gitu ya. Nah, ini juga tadi ya, udah ada ya bagian closing. Sampai ketemu di video selanjutnya, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga. Jadi setelah terminasi, ada closing. Karena terminasi itu kan tadi sebelum closing ya. Nah, baru setelah terminasi, dia akan kayak pamitan lah, sampai ketemu lagi lah, itu bye-bye lah, itu masuknya ke closing gitu. Gitu deh. Nah, sekarang karena masih ada waktu lumayan, aku coba terangin ke teman-teman semua di sini. Ini yang namanya kanvas rancangan naskah video pembelajaran. Jadi kanvas tuh adalah suatu model yang teman-teman bisa manfaatkan kalau teman-teman mau membuat sesuatu. Jadi misalnya di sini mau buat apa? Mau buat rancangan naskah gitu. Nah, bisa pakai kanvas ini. Jadi misalnya teman-teman bisa langsung isi-isi aja, nanti kan akan di-share ya ke teman-teman materinya. Bisa langsung isi-isi aja sih kotak-kotaknya ini gitu. Konten materinya apa ya? Aku mau bikin konten materinya tentang apa, nanti diisi di sini gitu. Ini nggak aku slideshow dulu nggak apa-apa ya, biar bisa di gini-gini. Kalau di slideshow bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Jadinya ke next deh. Konten materinya tentang apa gitu. Nanti kan teman-teman udah menentukan. Terus audiensnya siapa? Misalnya anak-anak SMA kah? Atau misalnya, oh aku lagi mau ngambil yang materi IPS SMP kok gitu. Itu juga ditaruh di sini. Karena beda ya cara nerangin ke SMP sama cara nerangin ke SMA itu kan beda-beda gitu. Ke SD beda lagi. Nanti ke anak-anak kuliah beda lagi gitu. Itu makanya kenapa kok penting kita naruh
atau ingat audiensnya itu siapa di si kanvas ini gitu. Terus kemudian juga di sini teman-teman bisa mencantumkan videonya mau model yang kayak gimana gitu. Kan kemarin kita udah tuh ya bahas semua jenis-jenis video, ada vlogging, ada animasi, ada mix animasi, segala macam. Itu boleh ditaruh di sini juga. Aku kayaknya pengennya ya udah video talking head aja deh. Aku mau campuran motion grafis yang kayak tadi tuh yang Kak Hendro. Itu kan ada animasi-animasi sederhana yang cuma geraknya geser-geser, itu tuh masuknya ke motion grafis. Berarti dia kombinasi motion grafis sama, karena Kak Hendro-nya juga ngomong, berarti motion grafis sama talking head gitu. Bisa nggak cuman satu model, bisa kombinasi juga. Karena kan 5 menit tuh bisa macam-macam ya. Cuman memang disarankan biasanya maksimal 2 lah, 2 2 model biar nggak terlalu random gitu. Nah, terus langsung masuk ke alurnya. Nah, alurnya tadi ya, persepsinya teman-teman kira-kira mau apa sih? Dibikin poin-poin dulu deh, apa yang ada di pikiran ditulis aja dulu. Terus eksplorasi, eksplorasinya mau nerangin tentang apa, hubungannya sama si persepsinya gimana, dipoin-poinin dulu aja. Itu juga nggak apa-apa. Kayak tadi ya, analoginya apa, contohnya apa, aku mau nampilin gambar apa gitu misalnya, itu juga bisa ditaruh aja dulu di sini, ditulis gitu. Terus terminasinya gimana? Apakah mau ada tantangan untuk menginstruksikan mereka melakukan suatu kegiatan di rumah kah? Atau misalnya ya udah aku terminasinya pertanyaan aja. Atau terminasinya lebih ke supaya siswanya merefleksikan diri gitu. Itu juga boleh, bebas. Ini yang namanya kanvas atau alat atau model yang bisa teman-teman pakai untuk membuat rancangan tersebut gitu. Nah, terus di sini bagian tujuan video ya. Tujuan video ya teman-teman bisa juga baca di sini. Jadi konsepnya seperti apa, terus keterampilan atau teknik tertentu yang pengen supaya siswa kuasai di bagian akhir. Terus pesan kuncinya tuh apa, juga itu juga bisa teman-teman tulis di sini supaya membantu pas teman-teman bikin gitu. Tapi yang paling penting itu bagian yang ini nih, persepsi, eksplorasi, terminasi gitu. Supaya nanti pas teman-teman bikin skrip tinggal ngembangin dari yang udah teman-teman buat di sini. Gitu kali ya. Sebenarnya kita masuk ke conclusion dulu kali ya. Jadi kita udah tahu tadi alur video pembelajaran itu ada persepsi, terus opening, eksplorasi, terus terminasi, closing gitu ya. Terus contohnya tadi teman-teman udah bisa lihat persepsi itu bisa berupa pertanyaan yang menggelitik, yang relate, yang imajinatif, terus bisa juga menampilkan visual yang menarik, entah visualnya itu gambar atau video. Terus bisa juga pakai fakta yang menarik, eksplorasi, bagaimana teman-teman menerangkan suatu materi tersebut dan dihubungkan dengan apa yang sudah teman-teman sampaikan di awal. Yang mana tadi kita tahu, kita udah sampai akhir nih ya, sampai akhir kita udah nonton tadi videonya Kak Hendro. Dia nggak ada kayaknya bahas gempa kalau kita nggak miss ya. Tapi dia kayaknya nggak ada bahas gempa, nggak ada bahas mudik. Berarti itu tuh bukan video yang baik gitu. Jadi harusnya apa yang dia omongin di awal itu diterangin lagi gitu. Kalau ada siswanya kritis, dia akan nanya, lah tadi ngapain bahas gempa? Gimana hubungannya gitu. Kalau misalnya memang nggak diterangin lagi gitu. Terus eksplorasi tadi bisa pakai contoh, bisa pakai apa namanya, analogi gitu juga bisa. Dan bagian terminasi isinya kesimpulan terus tantangan tadi. Gitu. Kesimpulannya sebenarnya itu aja. Nah, sekarang teman-teman challenge-nya adalah karena ini waktunya masih ada sekitar 10 menit ya. 10 menit mungkin bisa langsung ke yang 2 aja ya. Coba sekarang teman-teman bikin pakai kanvasnya tadi, nanti aku akan show lagi kanvasnya. Alur kasar aja yang sekarang ada di pikiran aja gitu. Kira-kira tuh apa mau, aduh aku baru tahu materinya doang nih. Terus sambil dipikirin kira-kira persepsinya aku mau nampilin video ini deh. Aku pernah nemu itu di internet dan itu bagus gitu. Itu coba teman-teman buat. Terus dalam waktu sekitar 5 menitan aja, sedapatnya aja, supaya membuka diskusi. Nanti
teman-teman, aku tanya satu aja kali ya, satu orang aja, maksudnya selama 5 menit itu kendalanya apa, supaya nanti biar teman-teman yang lain bisa, oh iya aku juga kendalanya sama nih, keresahannya bisa dibahas juga sekalian dalam waktu singkat aja 5 menit gitu, gitu aja paling. Boleh ya Kak Mega ya? Nanti sisanya bisa dilanjutkan di rumah untuk membuat alur sesuai kanvasnya itu tadi. Itu diselesaikan di rumah si kanvasnya. Boleh, silahkan dimulai nih, aku share kanvasnya ya. Terus nanti dalam 5 menit aku tanya random aja. Kira-kira kendalanya apa dan bagian susahnya di mana gitu, materinya apa. Ini aku show. Silahkan aku kasih waktu 5 menit ya. Berarti ini dicoba sendiri-sendiri dulu aja ya Kak Jo ya. Iya, Kalau betul. berkelompok agak susah ini di Mm-mm. online untuk nyatuin orang-orangnya ya. Iya, Boleh lebih dicoba ke sendiri-sendiri. kendalanya aja ya. Biar nanti tahu nih, oh ternyata emang paling susah bagian mana gitu, Kak. Oke. Nanti kita bahas bareng-bareng. Terus kebingungannya itu, dapatnya apa, kebingungannya apa, kita bahas bareng-bareng singkat aja dalam waktu 5 menit, nanti baru di rumah bikin sendiri-sendiri sesuai kelompoknya gitu ya, Kak Mega. Iya betul. Mm-mm. Mbak Mas boleh mulai dulu. Kemarin kan udah dibagi, udah disepakati kalau bab 1 kelas 10 ya materinya ya tentang pengantar geografi. Coba aja satu materi yang sangat kecil sekali tadi terkait dengan micro learning ya, Ya, betul. dicoba dibuat di situ dulu. Nah, dalam waktu singkat, singkat-singkatnya, sambil Iya. nanti biar ada feedback hari ini, Mm-mm. sehingga nanti ketika mau mengerjakan untuk besok, untuk dipraktekkan minggu depan disampaikan kembali itu biar ada gambaran, oh aku dapat feedback seperti ini, nanti harus berbaiki seperti apa gitu. Mm-mm. Gitu sih. Mm-mm. Mungkin Kak Jo sambil nunggu anak-anak untuk Mm-mm. mencoba Mm-mm. mengisi, kan konteks video pembelajaran apa tiap edutech itu kan beda-beda gitu ya. Mm-mm. Kayak contoh tadi di bagian terminasi atau apersepsi, mungkin di sekolahmu dulu yang pernah kita buat, itu kan agak beda dengan ruang guru tadi ya. Dan juga mungkin lebih beda lagi sama kok bisa yang sifatnya lebih animasi gitu ya. Nah, tapi secara konten sih mungkin sama, cuman mungkin bentuk penyampaiannya kali ya yang beda ya. Iya. Em, Kalau alurnya sebenarnya sama-sama aja, maksudnya jadinya dia Mm-mm. persepsi eksplorasi terminasi, cuman isinya itu sesuai dengan ciri khas edutech masing-masing gitu ya, Kak Mega. Mm-mm. Mm-mm. Benar-benar. Jadi eh yang bisa menjadi pedoman teman-teman di sini adalah pegang alurnya gitu, supaya nggak bingung. Kayak ngajar kan Betul, juga ada alurnya kan. Nah, betul. itu isinya yang teman-teman ajarin di kelas misalnya, isinya yang teman-teman ajarin di kelas apa itu bebas sesuai dengan gurunya. Tapi untuk si video pembelajaran ini ya alurnya dasarnya adalah ini, persepsi, eksplorasi, terminasi itu gitu. Mm-mm. Oke. Yang waktu itu belum ada gongnya ya Kak Jo ya, kapan rilisnya ya? Saya tuh menunggu sampai sekarang. Nggak Gimana tahu nggak Kak, ngerti. itu dirilis atau enggak juga nggak tahu, itu mah nggak jelas. Iya, betul, Padahal udah betul. bikin segitu Kita banyak ya Kak. udah berusaha sampai apa kerja-kerja kerja sampai banyak CD yang tipes dan lain-lain gitu ya. Iya. Dan mungkin pun kalau dirilis kan dia tidak itu ya Kak. Apa sih Nggak gimana ya? show up ya, karena Iya, di beda. LMS. Kalau Ruang Guru ada aplikasi, kalau kita kan terakhir ya, nggak tahu kalau sekarang udah beda. Tapi dia kan ada kayak LMS-nya. Betul, masuk LMS. Dan LMS-nya tuh diberikan aksesnya kepada orang-orang yang Yang bayar, bayar. yang mana bayarnya tuh tapi kan B2B ya Kak dulu tuh, bukan B2C Iya, gitu.
bukan kayak ruang guru yang bayar satu perseorangan gitu. Betul, betul. Si Betul, betul. Bips dan Mavikibi ini kan dijualnya ke lembaga gitu kan kalau nggak salah. Oh, oke, oke. Ya Mm-mm. kan rencana waktu itu kalau nggak salah ada kerjasama dengan lembaga daerah gitu ya. Lupa saya, Mm-mm, pokoknya daerah mm-mm, Jawa Barat gitu ya. mm-mm, Gitu. mm-mm. Nggak ngerti tapi sekarang gimana itu? Padahal saya penasaran itu ketika di Iya, up itu gimana gitu ya. Gitu. heeh, feedbacknya gitu ya. Iya, betul, betul. Feedbacknya itu. Udah Mm-mm. penasaran pengen nonton. Gimana, Mbak? Di sini masnya nggak? Udah Mas 5 menit Hilmi ya? nggak ada ya? Iya, sudah 5 menit. Waduh, cepet Mas banget. Hilmi, Mas Hilmi nggak ada. Mbak-mbak semua ini tadi. Gimana? Apakah ada yang berani menyampaikan? Saya kembalikan lagi ke Kak Jo. Random aja ya, Kak. Boleh, boleh. Yang belum Silakan. ngomong kali ya? Waduh. Boleh. Ayo. Langsung, Langsung langsung horor. ini deh. Terus yang udah Udah ngomong, horor. Alhamdulillah aku udah nanya gitu. Iya, betul. Aku udah nanya. Oh, gitu ya. Siapa yang belum ya? Banyak tadi yang eh belum. Kak Sania? Mm-mm. Kak Sania udah belum? Hilmi tadi. Tania tadi belum. Hilmi. Apa lagi? Mbak Iza. Tadi kasihan Mbak Iza keluar masuk. Oh, ini udah bisa masuk lagi nih. Oke, aku cap-cip-cip aja. Guys, yang mau menampilkan Udah pemikiran cap-cip-cup. Udah cap-cip-cup, Kak. Atau ada yang mau siapa ya? ya? Volunteer dulu ya? Boleh, boleh. Kalau nggak ada, aku udah tahu hasil cap-cip-cupku. Iya, ini udah 2 menit, nggak apa-apa ya, Kak? Aku tunjuk aja ya. Ya, yuk Kak. Silakan. Oke, tadi itu aku tadi kan bilang Kasania, terus aku cap-cip-cup tetap Kasania. Berarti emang harus Sania. Gak apa-apa kan pasti eh, masih banyak bingungnya. Cuma 5 menit kan waktunya. Kita bahas bareng-bareng. Pasti teman yang lain pun bingung. Silahkan Sania. Sania Rahayu ya, Kak. Ada Iya betul. Sunia. Oke, Sania, ayo lanjut. Kaget dia wajahnya. Eh, kok nggak kedengeran? Izin menjawab ya Kak. Oh udah. Baru sedikit sebenarnya mah untuk konten materinya saya itu mau membuat mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya Nah, alam, oke. untuk audiensnya itu kan mahasiswa SMK. Nah, untuk model videonya itu masih bingung ya mau kayak gimana, masih bingung. Soalnya belum ada gambaran. Terus buat persepsinya juga itu baru sedikit. Jadi nanti yang pertama bakal memperlihatkan daya alam apa saja yang ada di Indonesia seperti pertambangan, terus pariwisata, kelautan. Kemudian juga nanti bisa menyampaikan pertanyaan itu sumber daya alamnya apa aja, terus sebenarnya di mana. Nah, kemudian pas waktu eksplorasinya itu jadi langsung menyampaikan materi mengenai pengertian sumber daya alam itu apa, terus juga ada pengertian dari persebaran sumber daya alam itu di mana saja, dan juga menyampaikan peta persebaran sumber daya alam. Baru sampai segitu sih Kak. Oke, iya nggak apa-apa. Terima kasih Sania. Menarik ya. Ini aku yang komentar atau Kak Mega juga mau komentar, Kak? Kak Jo aja, waktunya Kak Jo. Oke, siap. Siapa tahu. Kalau dari aku, menarik tuh tadi kan bahas sumber daya alam ya, dan sumber daya alam itu kan banyak, apa ya, banyak resource-nya yang bisa kita pakai itu. Di internet kan banyak banget ya, kayak gambar Indonesia dengan segala macam sumber daya alam gitu-gitu udah bisa kita comot di video. Jadi dari segi aset
maksudnya aset baik itu aset video atau aset gambar misalnya yang berhubungan dengan sumber daya tuh tidak akan kesulitan gitu untuk Sania. Terus model video bingung nggak apa-apa. Model video bahkan ditemukan di bagian akhir pun nggak apa-apa gitu kayak, aduh kayaknya aku mau talking head tapi terus makin makin bikin nemu berubah misalnya jadi vlogging nggak apa-apa juga atau jadi animasi atau kombinasi apa dan apa itu nggak apa-apa. Jadi sangat amat wajar untuk bingung tentang model video di awal gitu untuk teman-teman semuanya dan Sania. Nah terus bagian apersepsi ya. Tadi kan bagian apersepsi rencananya mau menampilkan sumber daya yang ada di Indonesia. Itu kepikirannya Sania mau nampilin apa? Gambar kah? Ngomong kah? Atau video atau apa? Nampilkan video kayak batu bara, terus minyak. Oke. Iya. Itu bisa tuh berarti di bagian video yang menarik gitu. Berarti yang harus dipastikan adalah memang video yang ditampilkan menarik gitu. Atau mungkin ada sumber daya yang sebenarnya orang-orang nggak tahu Indonesia punya. Nah, itu juga bisa gitu. Terus kita ngasih, kalian tahu nggak sih kalau ternyata Indonesia adalah pengekspor nomor satu something. Karena kita sangat melimpah si sumber dayanya. Kayak gitu-gitu loh pertanyaan-pertanyaan. Itu kan berarti kan kombinasi antara data yang menarik. Karena kita punya datanya nih. Indonesia tuh ternyata memproduksi something yang melimpah gitu. Dan itu ada datanya misalnya di tahun 2000 berapa gitu. Itu bisa juga. Terus sambil nampilin si gambarnya gitu juga bisa gitu. Terus jangan lupa si tadi apa namanya persepsinya itu dihubungin sama eksplorasinya. Jadi bagian depan Sania tuh nampilin apa ya itu dibahas dulu aja di bagian awal daripada langsung. Jadi sumber daya alam adalah jadi nggak langsung loncat gitu. Jadi misalnya tadi nampilin logam-logam ya udah bahas dulu aja. Cuman paling bridging tuh kalimat 2 kalimat 3 kalimat aja. Jadi si apa itu namanya? Misalnya nampilin logamnya itu adalah salah satu sumber daya alam yang memang melimpah di Indonesia. Jadi sumber daya alam itu apa sih? Nah itu kan nyambung ya. Daripada nampilin logam, terus nanti langsung Indonesia itu melimpah loh sumber dayanya. Jadi sumber daya alam itu apa gitu. Itu kan gak ada hubungannya sama si yang gambar ditampilin gitu. Nah jangan lupa ngehubunginnya gitu. Itu aja sih kalau dari aku gitu. Terus terminasinya nanti bisa juga misalnya nyuruh si anak-anaknya nyari tahu. Jadi mereka sumber daya alam di daerah mereka tuh apa gitu, yang paling banyak atau yang paling apa istilahnya tuh keunggulan apa sih? Sumber daya alam yang paling diunggulkan di daerahnya tuh apa gitu gitu. Itu untuk mereka melakukan riset misalnya kayak gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi dia juga peduli sama daerahnya sendiri. Begitu. Ada pertanyaan mungkin dari Sania atau dari teman-teman yang lain sebelum ditutup kali ya, Kak Mega ya? Ya, ada pertanyaan, boleh. Mumpung langsung bertemu dengan praktisi ya, jadi lebih prakteknya nanti Anda bisa lebih banyak tanya. Gitu. Silahkan. Ya, jangan malu tanya ya, Mbak Mas ya. Jadi kalau malu tanya, sayang ini udah di ruang Zoom-nya. Oke, ada ini ya kan? Kayaknya sudah siap untuk praktek ini, Kak Ju. Sudah siap untuk praktek bikin skrip. Nanti aku Untuk share aja ya Kak, si PPT-nya, linknya aku share. Terus jadi Iya, teman-teman boleh. di next pertemuan bisa apa ya, present santai aja sih, nggak usah yang kayak presentasi resmi gitu. Soalnya kan baru draft ya, present masing-masing kanvas kelompoknya gitu. Nanti aku kasih input supaya pas ngerjain nanti kan di minggu depan itu aku akan share juga tentang si apa namanya itu Kak, apa sih unsur-unsur skrip gitu loh. Identitas skrip, audio, video, segala macam itu. Minggu depan itu untuk praktek ya Kak ya, kalau saya baca ya. Itu mau di-share apa template-nya sekarang biar mereka besok ada gambaran atau besok aja, minggu depan aja. Aku share sekarang pun juga nggak apa-apa.
Nanti Mm-mm. mungkin materinya Kak Jo kan saya akan share di GC ya. Jadi saya copy link biasanya gitu. Mm-mm. Yang paling penting sih minggu depan draftnya dulu. Jadi bisa aku Ya. kasih input segera untuk teman-teman bikin skrip yang benar gitu. Draftnya berarti pada saat pertemuan ya Kak ya, atau sebelum pertemuan? Skripnya lengkapnya gitu, Kak. Enggak, draftnya dulu. Oh, draftnya udah jadi di besok. Besok hari Minggu. Maksudnya di minggu depan. Oh, minggu depan. Mm-mm. Nah, siap, siap, siap. Kita ini pertemuan kedua kan ya, 3. Oh ya, Iya, pertemuan yang kedua. eh, apa namanya? 1, 2, 3, 4 pertemuan keempat tuh baru Kak si presentasi. Oh iya, siap, siap, Heeh. siap. Jadi pertemuan besok tuh uji coba praktik gitu ya, mencoba buat begitu ya Heeh. di sana. Ngomong skrip, ngomongin draft, ngomongin draft dulu, draft si apa ini namanya alur, terus ngomongin unsur-unsur. Nanti kan bisa tuh meraktekin si draftnya ke dalam unsur-unsur skrip yang dia akan lihat template-nya gitu. Iya, Terus baru oke, oke. eh, nanti mungkin kalau bagian teknis kita nggak usah terlalu banyak juga karena kita nggak nilai di situ pertama. Terus yang kedua, aku yakin teman-teman juga udah lebih jago gitu. Dan memang nggak dinilai amat-amat juga sih. Oke, siap, Mm-mm. siap Kak Jo. Ada lagi Siap. Kak? Dari aku udah, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Terima kasih Jovita yang juga. sudah memberikan banyak sekali materi yang saya nggak tahu kenapa dari pertemuan pertama tuh ini saya ya nggak tahu kalian ya. Harusnya saya tanya ya kalian. Menurut kalian materinya sejak pertama gimana? Daging semua nggak isinya? Boleh loh mendapatkan feedback aku. Gimana menurut kalian? Materinya daging semua nggak? Tahu ya maksudnya daging semua ya. Jadi benar-benar aplikatif sesuai yang kalian butuhkan ya nanti kalau buat media itu gitu. Jadi karena Kak Ju ini kan memang sudah pernah gitu ya bekerja di dunia edutech dan ngerti gitu alurnya ngerjain seperti apa. Saya dulu kalau juga tidak ditarik oleh Kak Jo, satu lagi Kak siapa ya? Kak Ririn atau siapa ya yang satunya ya yang hubungi saya pertama kali itu mungkin nggak akan kenal yang namanya edutech dan segala macamnya gitu. Nah, semoga nanti dengan adanya program praktis ini punya pengalaman gitu ya. Dan ketika nanti dapat amanah atau dapat kesempatan untuk bekerja di edutech itu kalian nggak haho-haho gitu maksudnya. Jadi sudah oh Iya iya bener. ya Karena silahkan. aku dulu haho-haho, Kak. Sama Kak juga saya jujur dulu Heeh. juga masih banyak haho-hahonya sama. Tapi Mm-mm. alhamdulillah belajar jadi ya paling tidak tahu gitu apa yang dilakukan di sana. Oke, baik, itu ada pertanyaan? Cukup? Gak ada pertanyaan? Beneran? Bisa diakhiri kalau ada pertanyaan nih. Mm-mm. Oke, saya screenshot dulu ya untuk Oke. pertemuan untuk penutup ini ya. Boleh dibuka ininya. Oke, silakan mau bergaya, mau pakai reaction atau app apa silakan. Tadi ada yang pakai app deh tadi di sininya. Loading. Siapa ya? Iya. Oh, Iza. 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 Oke, saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya saya langsung bagikan ke grup aja. Kok belum ya? Bentar, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah atau belum Kak Mega? Nggak tahu ini kenapa kok nggak bisa ya sebentar Mm-mm. ya. Oh, sudah, sudah, Oh sudah. udah. Sudah, Oke. Kak. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Selamat mencoba dengan mempraktekkan di kanvasnya.
untuk pertemuan minggu depan, sehingga nanti ada banyak feedback yang diberikan oleh Kak Jovita sebagai praktisi kepada hasil kerja kalian semua, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin bisa kita akhiri. Nanti jangan lupa ngisi presensi ya. Nanti saya bagikan setelah ini di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jovita. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak Mega dan teman-teman semuanya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.